Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Abang. Lama dah kita tak ketemu ya. Jadi apa abang kayak gini nih? Lebih islami, lebih sejuk ngelihatnya. Karena abang sekarang lagi ada di pondok pesantren. Abang nih penasaran, kayak gimana sih kehidupan para santri-santri hafiz yang ada di Pontianak, salah satunya di Mayatul Qur'an ini atau MQ. Ini ngomong-ngomong udah apal berapa juz nih semua nih? 21 21 juz nih. 30 juz nih. Udah saya lah. 30 juz. Alhamdulillah udah 30 juz. sama Cerita Bang. abang apa cerita lah. Masya Allah. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Abang. Lama dah kita tak ketemu ya. Ini pondok termasuk baru ya, tapi santrinya udah banyak dah. Yang ada di jalan Ujung Pandang 2. Masuk sikit gitu kan, ada kolam renang, masuk sikit, belok kiri sikit. Nah, itu dia. Jadi kita pengen tahu, kita tanya kawan-kawan yang udah nyantri di sini, udah berapa lama, terus udah hafal berapa juz. Nah, kayak gimana sih kehidupannya? Kan ada orang tuh bilang tuh, kalau nyantri atau mondok tuh bosan, tak enak lah, apalah. Padahal manfaatnya itu untuk akhirat tuh, waduh, bisa saya jelaskan lah. Saya bukan ahlinya, tapi buat teman-teman yang muslim pasti tahu lah kenapa wajib untuk mengenal tentang agama Islam, dan apalagi bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran ya sampai 30 juz. Wow, itu pahalanya luar biasa. Nah, yuk kita keliling-keliling sekitar sini. Seperti apa pondok Mayatul Qur'an dan santri-santrinya tuh gimana? Kita tanya mereka. Oke, ikuti terus video Cerita Bang, Abang Apa Cerita. Kita lebih bicara kualitas daripada kuantitas. Satu tahun dapat 8 juz lah target. Kemudian nilai rata-rata rapotnya nilai 7 misalnya, itu oke. Kita lihat perkembangan itu. Kalau mampu satu tahun dapat 12 juz saja mereka, itu aman berarti untuk sekolah. Oke, kita kembali lagi. Tadi udah keliling-keliling ya. MQ itu seperti apa ya? Ada pondoknya, ada masjidnya, ada pertemuan. Tadi itu ada pertemuan antara orang tua dengan pendiri pondok. Nah, banyak nih. Nah, akhirnya jumpa nih dengan kawan-kawan yang udah nyantri di sini. Saya mau kenalan loh nih satu-satu. Nama saya Muhammad Syarwani. Nama saya Wahyudin. Nama saya Muhammad Yusuf. Nama saya Muhammad Fadil. Nama saya Uray Miftahul Afifi. Nama saya Muhammad Ramadhani. Ini santri-santri calon penghuni surga. Mau nanya-nanya nih, udah berapa lama sih nyantri di sini? Siapa jawab nih? Lama. Ini ya, nampak ada jenggot sama kumis. Malu lah. Lain nih. Ya, dari MQ. Beliau nih. Kalau dulunya kan ikut Abi dari Beki Baitul Quran, terus pindah ke sini tahun 2017 dari MQ. Dan alhamdulillah udah selesai semua. Selesai semua nih Ya, sekarang nih ya, ya. udah, Berarti ini apa sih kalau udah selesai, kalau mondok nih apa namanya? Kalau udah selesai tuh kita harus mengabdi gitu kah atau gimana? Iya, ngabdi sama guru ya. Sama guru ya, Ya. untuk ngajar adik-adik yang lain ya gitu ya. Iya, bantu-bantu guru juga. Guru juga. Berapa Ya. lama tuh kira-kira mengabdi? Ya, sekitar setahun 2 tahun gitulah Setahun, kata 2 tahun. guru juga. Alhamdulillah saya ketemu orang tuanya, salah satu orang tua santri yang ada di sini. Ada Bang Darwis, ada Pak Hamzah. Pak Hamzah ya, bener ya Pak Hamzah. Pak Hamzah, apa kabar Pak Hamzah? Baik, alhamdulillah. Bang Darwis, apa kabar? Nah, kenapa Pak anaknya pengen dimasukkan mondok Pak? Nah, sedangkan umur anak Bapak berapa Pak?
10 tahun. 10 tahun. Nah, kenapa nggak masuk SD aja atau sekolah-sekolah lain gitu kan? Kenapa? Apa cita-cita Bapak sampai anaknya mondok dulu gitu Pak? Boleh minta tolong Pak dijelaskan sedikit Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama-tama kenapa anak saya ini masuk pondok pesantren Mahyatul Qura atau MQ yang khusus tahfiz ini, memang yang pertama keinginan kita, saya selaku orang tua ingin anak saya ini menjadi seorang tahfiz, seorang hafiz Quran. Nah, tapi ini tentu juga berangkat dari keinginan si anak juga. Artinya ketika saya tanya gimana siap atau tidak masuk pondok pesantren khusus tahfiz Quran, siap Pak, alhamdulillah. Cowok Pak ya? Cowok. Pak, ya? Nah, jadi apalagi kita ke depan ini melihat perkembangan zaman yang semakin cepat, semakin luar biasa saat ini. Jadi memang diperlukan anak-anak kita yang bisa hafal Quran, tidak sekedar hafal tapi juga memahami maknanya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, paling tidak untuk benteng buat dia sendiri pribadi, buat keluarga, alhamdulillah untuk kemaslahatan umat. Nah, apa ke emaknya ndak rindu gitu kan Pak? Nah, apa ke Bapak juga ndak rindu? Dan kok bisa sih Pak anak Bapak yang umur 10 tahun tuh udah kepikiran saya pengen mondok gitu. Nah, itu kenapa Pak? Boleh cerita-cerita Pak? ya, selaku orang tua tentu kita juga akan merasa kerinduan secara batin, itu merasakan anak akan berpisah walaupun sifatnya sementara kan. Iya. Dan ini saya rasa ini normal Pak. buat orang tua ketika anaknya harus dipisahkan. Tapi kita udah bicara dengan istri saya juga, dengan si anak juga, bahwa ini hanya perpisahan sementara kan. Dan tentu kita punya kiat-kiat bagaimana anak kita betul-betul bisa betah di pondok pesantren, kita juga tidak merasa kehilangan. Tentu kita yang pertama mempasrahkan pada pengasuh pondok pesantren untuk membina anak kita, tapi kita juga tidak membiarkan. Paling tidak kita mendoakan kan, kemudian kita memotivasi bahwa arti penting bagi seorang penghafal Quran, insya Allah bisa selamat dunia dan di akhirat kan. Kalau mengingat anak pada saat anak kita di pondok pesantren itu normal, tapi kembalikan pada Allah, bawa zikir, nah, bahwa ini untuk kebaikan, bahwa kita udah serahkan pada Allah, tawakalkan pada Allah. Kemudian tadi Pak Ustadz Wahab juga udah menyampaikan kiat, bahkan mengijazahkan pada kita selaku orang tua bahwa dibantu dengan doa lewat tahajud. Kita Al-Fatihahkan 40 kali buat si anak, disebut namanya, binnya, akan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Nama anaknya siapa? Fajri Ramadan. Bang Fajri Ramadan ini memang keinginan sendiri. Nah, itu kok bisa timbul keinginan sendiri itu gimana sih Pak ceritanya Pak? Alhamdulillah memang selama dia kan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 di Paris 1, Paris Jusen 1. Memang saya ikutkan kalau sore hari itu di rumah-rumah tahfiz, kebetulan ada rumah tahfiz. Nah, kemudian memang dari kecil anak saya ini selalu dia kalau tidur bawa murattal Quran itu, ada MP3. Bahkan sampai sekarang ini kalau tidak bawa MP3 kadang-kadang dia kesulitan untuk tidur. Kali ini Abang akan mewawancarai salah satu pengurus di Pondok Mahyatul Qura ini ya. Nah, kita kenalan dulu nih. Ini beliau nih ustadz muda, lawar, ganteng, hafal Quran 30 juz. Buat ukhti-ukhti nih. Ini pasangan ideal sebenarnya. Kita kenalan langsung ya sama beliau ya. Siapa namanya Bang? Nama saya Saiful Bahri. Saiful Bahri. Ini Saiful Bahri ini pasangan harus Siti Nurbaya biasanya. Insya Allah. Nah, nih Bang Saiful mau nanya nih Bang. Cerita-cerita dikit lah Bang tentang MQ ini Bang. Kenapa gitu Bang? Ya, berdirinya kita di sini 2017, tahun 2017, tepatnya bulan Mei itu awal bulan puasa. Jadi sarana prasarana pada saat itu di sini belum cukup melengkapi. Ya, tapi dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang Abi berkeinginan kuat, kita harus di sini kan pindah kan. Jadi kita hijrah dari Dr. Wahidin. Dari Dr. Wahidin sebelumnya.
Jadi berdiri dengan kerjasama, ada beberapa orang tua yang kita tua kan, seperti Pak Waluyo, Pak Haji Waluyo, ya termasuk Abi dan para jamaah sekalian lah, yang mengeluarkan tenaga, pemikiran serta materi, ya sehingga berdirilah pondok yang sekarang ada samping kita kan. Nah, itu. Dan kami pun di sini bukan hanya saya, sebenarnya banyak kawan-kawan yang kontribusi juga dalam kepengurusan, mengajar, nama setoran. Ada di sebagian mereka ini ada Stot Arif, Sadade Arianto, Satowi Tomtowi Adenan, serta Stot Juliansa, dan saya sendiri pribadi. Dan kita ini pun sebenarnya tidak jauh-jauh, sebenarnya masih alumni ABI sih. Oh, alumni masih alumni ABI. Lanjut Bang. Habis itu setelah dari Khulafaur Rasyidin 2011 kita hijrah lagi, berkembang lagi, itu cikal bakal dari MSQ Simak Al-Quran, Majelis Simak Al-Quran. Nah, di sepakat 7, kemudian dapat 6 tahun di sana, akhirnya hijrah lagi untuk mengembangkan inilah pondok-pondok pesantren kan ya. Akhirnya di sinilah 2017. Di sini lah ya, ditetapkan lah di sini gitu. Sini, ya mudah-mudahan nih dah terakhir dah. Amin. Janji lagi. Lagi lah. Dari sini dah nyaman lah. Saya pun udah ngerasakan di sini nyaman. Nah, saya mau nanya nih, apa sih alasan kawan-kawan ini bisa memilih untuk mondok dibanding harus ikut SMA atau sekolah-sekolah reguler lainnya, kuliah, SMP? Itu kenapa? Apa pilihannya? Anak ini akan kemana? Apakah dia akan lanjut kuliah atau lanjut kerja atau gimana? Kan bingung nih Pak. Apakah ada ijazahnya juga di sini gitu? Bapak kekhawatiran itu ada nggak sih Pak gitu? Orang yang udah mau khatam, hampir selesai, itu ujiannya banyak, macam-macam. Jadi kalau pesan AB itu ada 3. Pesan pertama, 1 ini ujian terberat dari diri sendiri. Kedua itu dari orang tua, entah orang tuanya sakit, ekonominya sulit, berbagai macam lah kan. Ketiga ini agak sulit Bang. Apa tuh?